Pencurian di tempat ibadah kian marak di Bandar Lampung. Sabtu siang, seorang pencuri menggasak uang dalam kotak amal Musola Al-Awwabin, Perumahan Geria Abdi Negara, Sukabumi. Berarti dari samping sini, pintu samping ya? Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku datang mengendarai motor seorang diri. Ia sempat mendatangi tempat wudhu sebelum masuk musola. Setelah memastikan tidak ada warga melihatnya, ia merusak gembok kotak amal dan mengambil uang di dalamnya. Belum saya lihat sih. Ya, tepatnya pada pukul 2:15 dari rekaman CCTV, Musola Al-Awwabin kebobolan kotak amal yang kurang lebih jumlahnya sekitar Rp400.000. Itu pelaku satu orang ya Pak? Kalau kita lihat dari rekaman CCTV, pelaku itu satu orang. Dia berpura-pura untuk sholat di musola, tapi kenyataannya dia membobol kotak amal yang ada di Musola Al-Awwabin. Uang yang dicuri pelaku berjumlah sekitar Rp400.000. Pelaku menyadari bahwa di musola terpasang CCTV. Saat pelaku menyadari di musola terpasang CCTV, ia langsung menutup wajahnya dengan tas. Pelaku itu dari bawah, terus langsung ke atas dia. Oh, lewat pintu samping? Ya, lewat pintu samping. Habis ke atas langsung ke WC dari CCTV itu. Habis ke WC baru dia orang masuk. Dia masuk, terus di dalam sebelum dia nyongkel, dia mengawasi keadaan. Lihat sana sini dulu. Habis itu aman, baru nyongkel. Pencurian uang dalam kotak amal di Musola Al-Awwabin sudah terjadi untuk kedua kalinya. Supaya pencurian tidak terulang lagi, pengurus musola akhirnya melaporkan pencurian itu ke polisi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang satpam pabrik singkong di Desa Tulung Buyut, Kecamatan Hulu Sungkai, Lampung Utara ditangkap polisi karena membantu melancarkan aksi pencurian di tempat kerjanya. Tersangka bernama Herwansyah, 40 tahun, ditangkap di pos satpam tempat kerjanya. Herwansyah bekerja sama dengan dua pencuri radiator mesin penggiling singkong senilai lebih dari 30 juta rupiah. Hasil dari membantu pencuri itu, Herwansyah mendapatkan imbalan uang Rp70.000. Bukan saya pelakunya. Siapa? Agus sama Nur dorang. Apa yang diambil itu? Dinamo. Dinamo apa? Dinamo mesin itu. Dapat bagian apa kamu? Dapat dikasih duit 70.000. Untuk beli apa itu? Untuk saya beli rokok. Pada saat itu pelapor mendapat laporan dari bagian listrik bahwa telah terjadi pencurian 2 generator pendingin yang akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian lebih kurang 32 juta rupiah. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu 2 pencuri teman tersangka. Atas perbuatannya, Herwansyah dipecat dari tempat kerjanya, ditambah lagi ancaman penjara selama 7 tahun. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Setelah 3 bulan buron, pelarian Tubagus Dana Nata di Praja, mantan Kepala Desa Karya Tunggal Kecamatan Katibung, Lampung Selatan akhirnya berakhir. Ia ditangkap karena mengorupsi dana desa. Tersangka ditangkap tim gabungan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan saat sedang ngopi di sebuah warung di Jalan Pramuka, Kemiling, Bandar Lampung. Tersangka langsung dibawa ke kantor Kejari Lampung Selatan. Menurut pihak Kejari, tersangka Tubagus ditetapkan sebagai tersangka karena mengorupsi dana desa yang dipimpinnya pada tahun 2016 hingga 2019. Kerugian negara mencapai 800 juta rupiah. Atas nama tersangka Tubagus Dana Nata di Praja MPD bin Tubagus Dedang Hamidi dengan perkara tindak pidana korupsi, dugaan penyelewengan atau penyimpangan dalam penggunaan keuangan desa Karya Tunggal Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2016-2019. Tersangka dijerat pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tersangka untuk sementara ditahan di Rutan Kejari Lampung Selatan selama 20 hari ke depan untuk menjalani penyidikan sebelum berkasnya diajukan untuk disidangkan. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.
Aksi heroik ditujukan ke petugas damkar Tulang Bawang saat mengevakuasi 4 sarang tawon di plafon teras Gereja Katolik Santo Yusuf Pekerja di Desa Penawarejo, Kecamatan Banjarmargo. Petugas menggunakan alat pelindung diri berupa jaket tebal dan penutup kepala yang rapat untuk mendekati sarang tawon. Keberadaan tawon yang bersarang di plafon gereja ini tidak memungkinkan untuk dipindahkan ke habitatnya. Petugas pun akhirnya memutuskan memusnahkannya dengan cara dibakar. Kendalanya ya posisi karena dia satu dengan ketinggian dan dia menempel di posisi di bawah plafon. Ada nggak ya tingkat kesulitannya untuk memusnahkan sarang lebah ini, Bang? Untuk tingkat kesulitannya ya alhamdulillah tidak ada. Berapa personil, Bang, yang diturunkan? Untuk personil kita 6 personil. 4 sarang tawon besar telah berada di plafon gereja selama 3 bulan. Pengurus gereja melaporkannya ke petugas damkar karena dikhawatirkan tawon akan mencelakai jemaat. Sebab kian hari sarang tawon kian membesar. Ada lebah madu yang ada di kampung ini, ada 4 titik. Dan itu kayaknya makin membesar dan mereka memberitahu kepada kami dan ya sudahlah kami minta tolong juga supaya bagaimana diselesaikan dan tidak mengganggu tetangga yang di kampung ini. Sudah berapa lama lebah tersebut? Kurang lebih 3 bulan lah. Pemusnahan 4 sarang tawon berjalan lancar, tidak ada petugas dan warga yang tersengat. Setelah tawon dipastikan mati, petugas kemudian mengunduh sarangnya untuk diambil madunya dan diserahkan ke pengurus gereja. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.